Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Setiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 8 bab 6, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Ada 4 subpokok bahasan dalam bab 6 ini, yaitu subpokok bahasan A, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Subpokok bahasan B, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Subpokok bahasan C, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Dan subpokok bahasan D, mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas subpokok bahasan B, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas subpokok bahasan C, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang terpatri dalam jiwa dan semangat 45 ini dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian dipertegas lagi pada pasal 37 ayat 5, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah dimaksudkan untuk mempertegas komitmen bangsa Indonesia untuk melestarikan putusan para pendiri negara pada tahun 1945. Rumusan ini juga menggambarkan sikap konsisten terhadap kesepakatan dasar yang dicapai oleh fraksi-fraksi MPR sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan. Kesatuan ini minimal dapat dipandang dari 5 segi, yaitu dari segi politik, wilayahan, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, baiklah, kita coba mulai membahas dari yang pertama, yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, bangsa Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila ini sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negaranya. Pancasila ini adalah dasar negara yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Karena secara psikologis bangsa Indonesia ini merupakan merasa senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Seluruh kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan hukum. Yang kedua, kita bahas Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadi modal dan milik bersama bangsa. Indonesia yang juga terdiri atas berbagai macam suku dan berbicara dengan
berbagai bahasa daerah, kemudian memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, haruslah merupakan satu kesatuan yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Meskipun ada perbedaan, tetapi Indonesia tetaplah satu. Kemudian yang ketiga kita bahas Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap satu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara ini baik itu berupa potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air, kemudian tidak ada alasan untuk lebih mementingkan daerah yang satu dan menelantarkan daerah yang lain, atau menguras atau mengeruk kekayaan daerah yang satu untuk kepentingan daerah lainnya. Tingkat perkembangan ekonomi juga harus merata dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Nah, kemudian yang kelima, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia seluruhnya itu adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya itu adalah satu, sedangkan beragam yang ada di dalamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Nah, khusus mengenai wilayah Indonesia ini sesuai dengan Deklarasi Juanda yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember tahun 1957 yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Sebelum keluarnya Deklarasi Juanda ini, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial itu hanya sepanjang 3 mil laut yang dihitung dari garis pantai surut terendah. Sedangkan Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia ini menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara atau yang disebut dengan archipelagic state. Konsep ini kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 atau yang sering disebut dengan UNCLOS tahun
1982, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Di Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Nah, sejak saat itu dunia mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, berkat pandangan visioner dari Deklarasi Juanda ini, maka bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi, termasuk juga sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sub pokok bahasan D, mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Nah, semoga apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini ada manfaatnya. Terima kasih.